Fatimah menatap langit sore yang mulai berubah warna. Cahaya matahari keemasan menyapu halaman rumah kontrakannya yang sederhana. Ia duduk di bangku kayu tua di depan rumah, mengusap peluh di dahinya setelah seharian bekerja sebagai buruh cuci. Kedua tangannya kasar, kulitnya mulai menghitam karena sering terpapar deterjen. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, ini adalah bagian dari perjuangan hidup. Sejak kecil, Fatimah selalu dipandang sebelah mata oleh keluarganya. Ia adalah anak perempuan tertua dari 5 bersaudara, tetapi nasibnya tidak sebaik adik-adiknya. Kedua orang tuanya lebih menyayangi adik-adiknya yang dianggap lebih pintar dan berprestasi. Ia selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya yang sukses kuliah dan memiliki pekerjaan yang mapan. Sementara itu, Fatimah hanya bisa menyelesaikan pendidikan SMA karena setelah lulus, ia harus membantu ekonomi keluarga. Saat berusia 20 tahun, Fatimah menikah dengan seorang pria sederhana bernama Junaedi. Keluarganya menentang pernikahan itu. "Kamu bodoh, Fatimah. Kenapa memilih laki-laki miskin? Hidupmu akan susah." Hardik ibunya saat Fatimah bersikeras menikahi Junaedi. Namun, Fatimah percaya bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kebahagiaan. Sayangnya, pernikahan itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Junaedi hanyalah seorang buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Awalnya, mereka hidup bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, beban hidup semakin berat. Ketika Fatimah hamil anak pertama, Junaedi mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, terkadang mabuk-mabukan. Kebutuhan rumah tangga semakin sulit dipenuhi, dan Fatimah terpaksa bekerja membantu tetangga mencuci pakaian untuk mendapatkan uang tambahan. Ketika anak mereka, Ilham, lahir, Fatimah semakin merasa sendiri. Junaedi semakin jarang pulang. Hingga akhirnya, suatu malam, ia pergi tanpa kabar. Hanya secari kertas yang ia tinggalkan di meja makan. "Maaf, aku tidak bisa lagi. Aku pergi. Jangan cari aku." Fatimah menangis semalaman. Hidupnya yang sudah berat kini semakin terpuruk. Ia harus membesarkan Ilham seorang diri. Tidak ada dukungan dari keluarganya. Ketika ia mencoba meminta bantuan, ibunya hanya berkata, "Itu salahmu sendiri. Sudah dibilang jangan menikah dengan laki-laki miskin, tapi kamu keras kepala. Sekarang tanggung sendiri akibatnya." Fatimah menggigit bibirnya menahan isak. Tidak ada pilihan lain, ia harus bangkit. Ia bekerja lebih keras lagi, mengambil lebih banyak cucian dan setrika dari tetangga. Ia juga menjadi asisten rumah tangga di beberapa rumah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Hidupnya benar-benar sulit, tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali melihat Ilham tertidur pulas di kasurnya yang tipis, Fatimah merasa ada kekuatan baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anaknya tidak boleh merasakan penderitaan yang sama. Suatu hari, ketika Fatimah sedang mengantarkan cucian ke rumah majikannya, ia bertemu dengan adiknya, Dewi. Dewi kini menjadi seorang pengusaha sukses dan tinggal di rumah mewah. Namun, ketika melihat Fatimah, ia hanya memandang dengan tatapan merendahkan. "Kamu masih begini-begini saja, kah? Kenapa tidak cari kerja yang lebih baik?" tanya Dewi dengan nada mencemooh. Fatimah tersenyum pahit. "Aku sudah berusaha, Dewu. Yang penting, aku bisa makan dan menyekolahkan Ilham." Dewi tertawa kecil. "Ya ampun, Kak. Kalau kamu butuh uang, ngomong saja. Aku bisa kasih kerjaan di tempatku. Tapi jangan harap jadi orang penting. Paling cuma jadi OB atau tukang bersih-bersih." Ucapan itu seperti belati yang menusuk hati Fatimah. Namun, ia menahan air matanya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan adiknya. "Terima kasih, Dewu. Tapi aku bisa berusaha sendiri." Setelah pertemuan itu, Fatimah semakin bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak selemah yang dikira keluarganya. Ia bekerja lebih keras lagi, memastikan Ilham bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menabung sedikit demi sedikit agar bisa menyewa tempat yang lebih layak. Meski diremehkan, dihina, dan diabaikan oleh keluarganya, ia tetap berusaha bertahan. Waktu pun berlalu. Ilham tumbuh menjadi anak yang pintar dan rajin. Fatimah selalu mengajarinya tentang pentingnya kerja keras dan kejujuran. Ia ingin Ilham memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Meski hidup masih penuh dengan kesulitan,
ia tidak pernah kehilangan harapan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, berharap suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Namun, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Suatu hari, Fatimah menerima undangan pernikahan adiknya, Dewi. Undangan itu disampaikan oleh ibunya sendiri yang datang ke rumahnya setelah bertahun-tahun tidak pernah menjenguk. Datanglah, Fatimah. Semua keluarga akan berkumpul. Aku tidak mau ada pembicaraan buruk karena kakak kandung Dewi tidak hadir, kata ibunya dengan nada dingin. Fatimah menatap undangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, keluarganya tidak benar-benar menginginkan kehadirannya. Mereka hanya tidak ingin terlihat buruk di mata tamu-tamu mereka. Namun, di lubuk hatinya, ia masih berharap ada sedikit kehangatan dari keluarganya. Apakah ia harus menghadiri pernikahan itu? Ataukah ia harus tetap menjaga harga dirinya? Fatimah menghela napas panjang. Apapun keputusannya, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan dirinya lagi. Ini adalah awal dari perjuangannya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa perlu belas kasihan dari siapapun. Hari pernikahan Dewi semakin dekat, dan Fatimah masih bimbang. Ia tahu bahwa jika ia datang, ia akan dipandang rendah oleh keluarganya dan para tamu. Namun, ia juga ingin melihat bagaimana keluarganya akan menyambutnya setelah bertahun-tahun mereka mengabaikannya. Akhirnya, dengan mengenakan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri, Fatimah berangkat ke acara pernikahan Dewi. Ketika ia tiba di gedung mewah tempat resepsi diadakan, tatapan sinis dari sanak saudara mulai menusuknya. Ia mendengar bisik-bisik orang-orang yang membicarakan dirinya. Lihat, itu Fatimah. Kasihannya, hidupnya susah sekali. Kenapa dia datang? Ibunya pun menyambutnya dengan tatapan dingin. Jangan buat malu keluarga di sini, Fatimah. Duduk saja di belakang, ucapnya singkat. Fatimah hanya tersenyum pahit dan berjalan menuju kursi yang disediakan untuk tamu biasa. Ia menahan rasa sakit di hatinya, tetapi ia tetap tegak. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Namun, momen yang lebih menyakitkan terjadi ketika Dewi dan suaminya datang menghampiri tamu-tamu mereka. Saat Fatimah berdiri untuk mengucapkan selamat, Dewi hanya meliriknya sekilas, lalu beralih ke tamu lain tanpa sepatah kata pun. Fatimah merasa hatinya hancur. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan air matanya. Ia sadar, tidak ada tempat baginya di dalam keluarganya sendiri. Tapi ia juga sadar, ia tidak boleh terus meratapi nasib. Ia harus bangkit dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar orang yang diremehkan. Ketika acara selesai, Fatimah pulang dengan hati yang berat. Namun, di dalam perjalanan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah saatnya untuk berubah. Ia tidak akan lagi membiarkan orang lain merendahkannya. Ia akan berjuang lebih keras demi masa depan Ilham dan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Fatimah mulai mencari pekerjaan lain selain menjadi buruh cuci. Ia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dengan sedikit tabungan yang ia kumpulkan, ia mencoba berjualan gorengan di depan rumah kontrakannya. Awalnya, dagangannya tidak terlalu laris, tetapi ia tidak menyerah. Ia mencoba berbagai resep, mencari cara untuk menarik pelanggan. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang sering membeli gorengannya memberi saran. Bu, kenapa tidak mencoba jualan di pasar? Di sana lebih ramai, pasti laku lebih banyak. Fatimah berpikir keras. Sewa lapak di pasar tentu membutuhkan uang lebih banyak. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan modal seadanya, ia mencoba menitipkan gorengannya di beberapa warung di sekitar pasar. Hasilnya cukup menggembirakan. Sedikit demi sedikit, penghasilannya meningkat. Namun, cobaan tidak berhenti sampai di situ. Salah satu tetangganya yang iri mulai menyebarkan gosip bahwa Fatimah menjual makanan dengan bahan murah dan tidak higienis. Jangan beli di warung yang jual gorengan Fatimah. Katanya dia pakai minyak jelantah. Begitu kata salah seorang tetangganya kepada orang-orang di sekitar. Fatimah sakit hati, tetapi ia tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Ia mulai lebih terbuka dengan pelanggannya, menunjukkan bagaimana ia mengolah makanannya dengan bersih. Ia bahkan menawarkan siapa saja yang ingin melihat langsung proses pembuatannya. Perlahan-lahan, kepercayaan orang-orang kembali, dan dagangannya semakin laris. Di tengah perjuangannya, Ilham yang kini sudah duduk di bangku SMP terus memberikan dukungan. Bu,
Aku bangga punya ibu seperti ibu. Ibu selalu berusaha meskipun banyak orang meremehkan kita. Aku janji, aku akan belajar keras supaya bisa sukses dan membanggakan ibu. Ucapan ilham itu membuat Fatimah menangis haru. Semua yang ia lakukan adalah demi anaknya. Ia tidak peduli jika dunia meremehkannya, asalkan Ilham bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Satu hari, kabar mengejutkan datang. Dewi mengalami masalah dalam rumah tangganya. Suaminya ternyata seorang penjudi yang sering menghabiskan uangnya di meja taruhan. Bisnis yang Dewi bangun pun mulai merugi karena ulah suaminya. Dalam keputusasaan, Dewi datang menemui Fatimah. "Kak, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ucapnya sambil menangis. "Aku takut kehilangan semuanya. Bisnisku terancam bangkrut. Suamiku, dia menghabiskan semua uangku. Aku tidak tahu harus kemana." Fatimah memandang adiknya dengan perasaan campur aduk. Selama ini, Dewi selalu merendahkannya, tetapi sekarang ia datang meminta bantuan. Dalam hatinya, Fatimah bisa saja membalas semua perlakuan buruk Dewi dengan menolak membantunya. Namun, ia tidak tega melihat adiknya hancur. "Dewu, setiap orang pasti mengalami ujian dalam hidupnya. Aku sudah merasakan banyak kesulitan, dan aku tahu betapa beratnya menghadapi semuanya sendirian. Tapi satu hal yang aku pelajari, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit dan mencari solusi," ucap Fatimah dengan lembut. Dewi terisak. "Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kak, aku malu. Aku sudah menghina kakak selama ini, tapi sekarang aku justru datang meminta bantuan." Fatimah tersenyum kecil. "Yang penting sekarang, kamu sadar bahwa hidup ini tidak selamanya di atas. Jika kamu butuh bantuan, aku akan membantumu semampuku. Tapi ingat, kamu harus mau berubah dan belajar dari kesalahan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fatimah dan Dewi berbicara dari hati ke hati. Dewi mulai menyadari betapa kuatnya kakaknya, betapa ia telah salah menilai selama ini. Ia menyesal telah meremehkan Fatimah. Setelah kejadian itu, Fatimah semakin yakin bahwa hidup adalah tentang perjuangan. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulu meremehkannya kini datang meminta pertolongan. Namun, ia tidak membiarkan kebenciannya menguasai dirinya. Ia memilih untuk tetap menjadi orang baik. Hari demi hari berlalu, bisnis kecil Fatimah semakin berkembang. Ia mulai menambah variasi dagangannya, dan akhirnya bisa menyewa kios kecil di pasar. Ilham pun semakin giat belajar, bercita-cita untuk bisa membahagiakan ibunya suatu hari nanti. Perjalanan hidup Fatimah masih panjang. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diremehkan begitu saja. Ia adalah seorang ibu yang kuat. Seorang perempuan yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Pagi itu, Fatimah bangun lebih awal dari biasanya. Matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, tapi ia sudah bersiap untuk memulai harinya. Sejak membuka kios kecilnya di pasar, hidupnya memang semakin sibuk. Namun, ia tidak mengeluh. Baginya, ini adalah cara untuk bertahan dan memberikan yang terbaik bagi Ilham. Setelah memastikan Ilham bersiap ke sekolah, Fatimah buru-buru membawa dagangannya ke pasar. Dengan langkah cepat, ia mendorong gerobak kecil berisi gorengan, kue basah, dan beberapa makanan yang ia buat sendiri. Tak jarang, ia harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu, entah panas menyengat atau hujan yang turun tiba-tiba. Namun, ia tidak pernah menyerah. Di pasar, ia sudah punya pelanggan tetap yang selalu menantikan dagangannya. Para pedagang lain pun mulai mengenalnya sebagai wanita pekerja keras yang pantang menyerah. Namun, tidak semua orang menyukainya. Beberapa pedagang iri melihatnya yang semakin ramai pembeli. "Jangan terlalu sombong, Fatimah. Ingat, ini pasar, persaingan itu keras." Seorang pedagang sayur menegurnya dengan sinis. Fatimah hanya tersenyum. Ia tidak ingin terpancing emosi. "Saya hanya berusaha mencari rezeki, Bu. Semoga kita semua dilancarkan usahanya." Cobaan tidak berhenti di situ. Suatu hari, kios kecilnya hampir terbakar karena ulah seseorang yang sengaja menjatuhkan lampu minyak di dekat dagangannya. Untungnya, para pedagang lain cepat membantu memadamkan api sebelum semuanya habis terbakar. "Siapa yang tega melakukan ini, Bu Fatimah?" tanya salah satu pelanggannya.
Fatimah menggeleng. Ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Mungkin ini ujian buat saya. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya sendirian, jawabnya dengan tegar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedih. Mengapa masih ada orang yang ingin menjatuhkannya? Padahal, ia hanya berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Di tengah kesulitannya, Ilham tetap menjadi sumber kekuatannya. Anak itu semakin giat belajar dan membantu ibunya setiap pulang sekolah. Bu, suatu hari nanti, aku akan sukses. Aku akan membelikan ibu rumah yang besar dan membuat ibu bangga, ucap Ilham penuh tekad. Mendengar itu, air mata Fatimah tak bisa dibendung. Ia mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu tidak butuh rumah besar. Nak, cukup lihat kamu tumbuh menjadi anak yang baik dan sukses. Itu sudah cukup bagi ibu. Hari-hari terus berlalu, dan Fatimah semakin kuat dalam menghadapi kehidupannya sebagai ibu tunggal. Meskipun banyak cobaan, ia tidak pernah menyerah. Baginya, selama Ilham ada di sisinya, ia akan terus berjuang tanpa lelah. Namun, tantangan berikutnya datang dari sekolah Ilham. Biaya pendidikan semakin mahal, dan Fatimah mulai kewalahan membayar uang sekolah Ilham yang terus menunggak. Suatu hari, kepala sekolah memanggilnya untuk membicarakan hal ini. Bu Fatimah, kami memahami kondisi Anda. Namun, kami juga harus menjalankan aturan sekolah. Jika dalam 1 bulan ke depan tunggakan belum dibayar, Ilham mungkin tidak bisa mengikuti ujian akhir, ucap kepala sekolah dengan hati-hati. Fatimah merasa dadanya sesak. Ia tahu Ilham adalah anak yang cerdas dan berprestasi. Ia tidak ingin anaknya terhambat hanya karena kesulitan keuangan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menambah jam kerja. Selain berjualan di pasar pagi, ia mulai menerima pesanan kue untuk acara-acara kecil. Dengan sedikit uang yang ia tabung, ia membeli bahan tambahan dan mulai mempromosikan usahanya ke para pelanggan di pasar. Usahanya membuahkan hasil. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan lebih banyak pesanan. Bahkan, salah satu pelanggan tetapnya, seorang ibu muda bernama Burina, tertarik membantu memasarkan kue Fatimah di kantor tempatnya bekerja. Bu Fatimah, kue-kue buatan ibu enak sekali. Bagaimana kalau saya bantu menjualkan di kantor? Saya yakin banyak teman saya yang akan suka, ucap Burina dengan ramah. Fatimah hampir menangis mendengar tawaran itu. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar bersyukur ada orang baik seperti ibu. Berkat bantuan Burina, pesanan kue semakin banyak. Fatimah mulai kewalahan mengerjakan semuanya sendirian. Ia akhirnya mempekerjakan seorang ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar untuk membantunya. Usahanya semakin berkembang, dan dalam waktu beberapa bulan, ia berhasil melunasi tunggakan sekolah Ilham. Ketika Ilham tahu bahwa ibunya telah melunasi uang sekolahnya, ia memeluk Fatimah erat. Bu, ibu memang yang terbaik. Aku janji, aku akan belajar lebih keras dan tidak akan mengecewakan ibu. Fatimah tersenyum. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Nak, apapun yang terjadi, ibu akan selalu berusaha untukmu. Namun, perjuangan Fatimah belum berhenti. Ia tahu bahwa membangun usaha kecil tidaklah mudah. Ia harus tetap bekerja keras dan bertahan menghadapi persaingan. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi setiap kali melihat wajah Ilham, ia kembali menemukan semangatnya. Suatu hari, datang seorang pelanggan baru yang tertarik dengan kue-kue buatan Fatimah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Anita, pemilik sebuah toko roti kecil di kota. Bu Fatimah, saya suka sekali dengan kue buatan ibu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya ingin menjual produk ibu di toko saya. Tawarnya. Fatimah terkejut sekaligus bahagia. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Saya sangat berterima kasih, Bu Anita. Ini seperti mimpi bagi saya. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Kerja sama itu pun terjalin, dan usaha Fatimah semakin maju. Ia tidak hanya menjual kue di pasar, tetapi juga di toko roti milik Bu Anita. Dengan penghasilan yang lebih stabil, ia mulai menabung lebih banyak untuk masa depan Ilham. Hidup Fatimah mungkin tidak mudah, tetapi ia telah membuktikan bahwa ketekunan dan keikhlasan dalam bekerja akan membuahkan hasil.
Ia tidak lagi peduli dengan orang-orang yang meremehkannya. Yang terpenting baginya adalah bisa membesarkan Ilham dengan baik dan memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Saat melihat Ilham belajar dengan semangat di meja belajarnya, Fatimah tersenyum puas. Ia tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menjadi ibu yang kuat, ibu yang pantang menyerah, dan ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, Fatimah tidak akan pernah berhenti berjuang. Pagi itu, Fatimah duduk di teras rumah kontrakannya yang kecil. Udara masih sejuk, dan suara ayam berkokok menjadi latar belakang kesunyian pagi. Ia menyeruput teh hangatnya perlahan, menikmati momen langka sebelum kesibukannya dimulai. Hari ini berbeda. Ia tidak lagi merasa terlalu cemas akan masa depannya, karena sedikit demi sedikit, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Sejak menjalin kerjasama dengan Bu Anita, pemilik toko roti, pesanan kuenya semakin meningkat. Ia kini tidak hanya menjual di pasar, tetapi juga memasok kue-kue buatannya ke beberapa kedai kopi kecil di kota. Bahkan, beberapa pelanggan mulai tertarik untuk memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau hajatan. Bu Fatimah, besok ada pesanan untuk arisan. Bisa buatkan 200 potong kue? Tanya Bu Anita suatu hari. Fatimah hampir tidak percaya. Ini adalah jumlah pesanan terbesar yang pernah ia dapatkan. Dengan penuh semangat, ia menjawab, "Insyaallah bisa, Bu. Saya akan siapkan semuanya." Namun, dengan jumlah pesanan sebanyak itu, Fatimah sadar ia tidak bisa mengerjakannya sendirian. Ia mulai meminta bantuan dari beberapa ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Dengan bekerja sama, mereka berhasil menyelesaikan pesanan tepat waktu. Ketika pesanan itu sukses, pelanggan semakin bertambah. Bahkan, seseorang dari luar kota mulai tertarik dengan kue buatannya dan meminta Fatimah untuk mengirimkan contoh produknya. Bagi Fatimah, ini adalah pencapaian besar. Ia yang dulunya hanya berjualan di pasar dengan penuh keterbatasan, kini mulai merasakan hasil kerja kerasnya. Namun, tantangan tetap ada. Suatu hari, salah satu alat memasaknya rusak, dan ia harus mengeluarkan sebagian tabungannya untuk membeli yang baru. Meskipun berat, ia tidak mengeluh. Ia percaya bahwa setiap kesulitan akan digantikan dengan kemudahan. Selain usaha yang semakin berkembang, kehidupan Fatimah di rumah juga mulai membaik. Ia kini mampu membayar uang sekolah Ilham tanpa harus menunggak. Bahkan sesekali bisa membelikan anaknya buku baru atau makanan yang lebih bergizi. Melihat Ilham tersenyum saat menerima hadiah kecil darinya, adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. "Bu, nanti kalau usaha ibu semakin besar, kita bisa beli rumah sendiri, ya?" Ilham bertanya suatu malam saat mereka sedang makan bersama. Fatimah mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Iya, Nak. Ibu akan terus berusaha. Suatu hari nanti, kita pasti punya rumah sendiri." Kini, Fatimah tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Perjalanannya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Dalam perjalanannya membangun usaha, Fatimah juga mulai menarik perhatian banyak orang. Seorang pelanggan tetap yang bernama Pak Dani, seorang pemilik restoran kecil, tertarik dengan kue buatannya. Suatu hari, ia datang langsung ke rumah Fatimah untuk berbicara. "Bu Fatimah, saya sudah beberapa kali mencicipi kue buatan ibu, dan rasanya selalu enak. Saya ingin menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau saya membeli kue dari ibu untuk dijual di restoran saya?" tawarnya. Fatimah tertegun. Tawaran ini sangat menggiurkan, tapi juga menuntut komitmen yang lebih besar. "Terima kasih, Pak Dani. Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi, saya harus memastikan dulu apakah saya bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar." Pak Dani tersenyum. "Saya tidak terburu-buru, Bu. Jika ibu siap, hubungi saya saja. Saya yakin usaha ibu bisa berkembang lebih jauh." Setelah Pak Dani pergi, Fatimah duduk termenung. Ia merasa bahagia, tetapi juga sedikit cemas. Jika ia menerima tawaran itu, berarti ia harus meningkatkan produksinya. Mungkin sudah saatnya ia mencari lebih banyak tenaga bantuan dan memperluas usahanya. Fatimah pun berdiskusi dengan beberapa ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Ia menawarkan mereka pekerjaan paruh waktu untuk membantunya membuat kue. Banyak yang tertarik,
terutama mereka yang ingin membantu ekonomi keluarga tetapi tetap bisa mengurus rumah. Dengan semakin banyaknya bantuan, produksi kue Fatimah meningkat. Ia akhirnya menerima tawaran Pak Dani, dan kue-kue buatannya mulai dijual di restorannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mengenal produknya, dan pesanan pun terus bertambah. Suatu hari, Ilham pulang dari sekolah dengan wajah ceria. "Bu, tadi di sekolah ada ibu-ibu yang bawa kue ibu buat arisan. Katanya mereka suka banget, Bu." Fatimah tertawa kecil dan memeluk anaknya. "Alhamdulillah, Nak. Itu semua berkat doa dan kerja keras kita." Kini, Fatimah mulai melihat harapan yang lebih besar. Perjuangannya yang penuh liku-liku perlahan mulai membuahkan hasil. Impiannya untuk memiliki rumah sendiri dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Ilham bukan lagi sekadar angan-angan. Itu sudah semakin dekat menjadi kenyataan. Namun, di tengah kebahagiaannya, Fatimah menyadari bahwa usaha yang berkembang pesat juga membawa tantangan baru. Ia harus mengatur keuangan dengan lebih bijak agar usahanya tetap stabil. Ia mulai belajar tentang manajemen usaha kecil, mencari cara untuk mengatur modal, dan memahami bagaimana mengembangkan bisnis dengan lebih profesional. Di sela-sela kesibukannya, Fatimah tetap menyempatkan diri untuk berbagi dengan sesama. Ia mulai mengajarkan beberapa ibu rumah tangga cara membuat kue dengan kualitas yang baik. "Kalau kita bisa saling membantu, kita semua bisa maju bersama," katanya dengan senyum hangat. Dengan semakin bertambahnya pelanggan dan pesanan, Fatimah mulai mempertimbangkan untuk menyewa tempat produksi yang lebih besar. Rumah kecilnya sudah tidak cukup lagi untuk menampung semua bahan dan peralatan. Ia mulai mencari lokasi yang cocok, meskipun itu berarti harus mengumpulkan lebih banyak modal. Suatu hari, seorang pelanggan setianya, Ibu Sari, datang dengan tawaran mengejutkan. "Bu Fatimah, saya punya tempat kosong di dekat pasar. Kalau Ibu mau, saya bisa menyewakannya dengan harga yang terjangkau. Saya yakin usaha Ibu akan semakin maju kalau punya tempat lebih besar." Fatimah merasa haru. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaannya, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar itu. Dengan tabungan yang sudah ia kumpulkan dan sedikit pinjaman dari koperasi, ia menyewa tempat baru dan memulai usaha kecilnya dengan lebih profesional. Kini, Fatimah benar-benar merasakan perubahan dalam hidupnya. Dari seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup, ia kini menjadi seorang pengusaha kecil yang mulai dikenal. Meski jalan ke depan masih panjang, ia yakin dengan ketekunan dan doa, ia akan mampu mencapai impian yang lebih besar lagi. Setelah berhasil menyewa tempat produksi yang lebih besar, Fatimah merasa usahanya kini berada di jalur yang benar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya, memastikan semua bahan tersedia, dan memastikan karyawan-karyawan barunya bekerja dengan baik. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Kini ada 5 orang ibu rumah tangga yang membantunya memproduksi kue dalam jumlah besar. Setiap harinya, pesanan terus berdatangan. Restoran Pak Dani kini menjadi pelanggan tetapnya. Sementara beberapa pelanggan baru mulai tertarik dengan produk Fatimah. Kue buatannya semakin dikenal karena rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Bahkan, ada seseorang yang menghubunginya melalui media sosial untuk memesan dalam jumlah besar untuk acara pernikahan. Namun, seperti pepatah yang mengatakan bahwa roda kehidupan selalu berputar, usaha Fatimah tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, ia mendapat telepon dari salah satu pemasok bahan baku yang biasa ia gunakan. "Bu Fatimah, harga tepung dan gula naik lagi. Kami terpaksa menaikkan harga jualnya," kata suara di seberang telepon. Fatimah menghela napas panjang. Kenaikan harga bahan baku ini tentu akan berpengaruh pada usahanya. Jika ia menaikkan harga jual kuenya, ia takut pelanggan akan beralih ke penjual lain. Namun, jika tidak dinaikkan, keuntungannya akan semakin menipis. Ia pun memutar otak. Setelah berdiskusi dengan para pekerjanya, ia memutuskan untuk mencari pemasok lain dengan harga yang lebih terjangkau. Butuh beberapa hari baginya untuk menemukan pemasok yang tepat. Tetapi akhirnya ia berhasil mendapatkan bahan dengan harga yang lebih masuk akal tanpa mengorbankan kualitas. Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, salah satu pegawainya mengundurkan diri karena harus pindah keluar kota bersama keluarganya. Fatimah harus mencari pengganti dengan cepat, karena produksi kuenya semakin meningkat. "Bu, saya bisa bantu mencari orang yang mau bekerja," kata Siti, salah satu pegawai setianya.
Fatimah bersyukur karena memiliki karyawan yang peduli dengan usahanya. Beberapa hari kemudian, ia berhasil menemukan pengganti yang cocok, dan produksi bisa kembali berjalan lancar. Namun, badai besar benar-benar datang ketika restoran Pak Dani tiba-tiba menunda pembayaran pesanan dalam jumlah besar. Fatimah mulai khawatir karena modalnya sebagian besar digunakan untuk memproduksi kue bagi restoran tersebut. Pak Dani, kapan bisa menyelesaikan pembayaran? Saya butuh dana untuk membeli bahan baku, tanya Fatimah suatu hari. Pak Dani tampak menyesal. Maaf, Bu Fatimah. Restoran saya sedang mengalami sedikit kendala keuangan. Saya janji akan membayar secepatnya. Fatimah hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu bahwa dalam dunia usaha, ada saat-saat seperti ini. Namun, ia tetap harus mencari solusi. Ia mulai menawarkan produknya ke pelanggan lain dan mencoba menjangkau lebih banyak toko dan kafe. Meski usahanya sempat terhambat, Fatimah tetap pantang menyerah. Ia mencari strategi baru, memperbaiki cara pemasaran, dan bahkan mulai menggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sedikit demi sedikit, orderan kembali meningkat. Namun, cobaan lain datang ketika hujan deras mengguyur kota selama beberapa hari berturut-turut, menyebabkan banjir di beberapa daerah, termasuk area di sekitar tempat produksi Fatimah. Sebagian bahan baku terendam air, dan beberapa peralatan harus diperbaiki. Fatimah hampir putus asa. Namun, ia kembali mengingat alasan mengapa ia memulai semua ini, demi masa depan Ilham, demi dirinya sendiri, dan demi membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan tekad yang bulat, ia mulai membangun kembali semuanya dari awal. Ia bekerja lebih keras, mencari modal tambahan, dan meminta bantuan dari rekan-rekan bisnisnya. Berkat kegigihannya, usahanya perlahan bangkit kembali. Beberapa bulan kemudian, usaha Fatimah tidak hanya pulih, tetapi justru semakin berkembang. Ia kini memiliki lebih banyak pelanggan tetap, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang kecil di lokasi lain. Namun, dalam perjalanan bisnisnya yang semakin berkembang, Fatimah mulai menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah persaingan dengan bisnis sejenis. Beberapa toko roti modern mulai bermunculan di sekitar tempatnya, menawarkan produk dengan kemasan lebih menarik dan harga yang lebih murah. Bu Fatimah, bagaimana kalau kita mulai meningkatkan kemasan dan branding produk kita? Usul salah satu karyawan, Lila. Fatimah mengangguk. Ia menyadari bahwa meskipun kualitas kuenya tetap menjadi daya tarik utama, tampilan dan cara pemasaran juga penting. Ia mulai berinvestasi dalam kemasan yang lebih menarik dan memanfaatkan media sosial lebih agresif untuk promosi. Selain itu, ia juga menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan. Semakin besar bisnisnya, semakin banyak hal yang harus ia urus. Ia mulai belajar lebih dalam tentang manajemen keuangan, mencari cara untuk mengatur modal, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman usaha kecil guna memperluas produksinya. Di tengah semua tantangan ini, dukungan dari Ilham dan para pekerjanya membuat Fatimah tetap semangat. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat senyum anaknya dan semua orang yang bergantung padanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Suatu hari, ia mendapat tawaran menarik dari sebuah supermarket kecil yang ingin menjual produknya. Ini adalah kesempatan besar, tetapi juga menuntutnya untuk meningkatkan produksi secara signifikan. Bu Fatimah, kalau kita bisa memenuhi permintaan mereka, bisnis kita bisa semakin besar, kata Siti dengan antusias. Fatimah tersenyum. Ia tahu ini bukan tantangan yang mudah, tetapi ia siap menghadapinya. Ia telah melewati begitu banyak rintangan, dan ia percaya bahwa dengan usaha dan doa, ia bisa membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, Fatimah semakin percaya bahwa ia tidak hanya seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga seorang pebisnis yang mampu menghadapi berbagai rintangan dengan kekuatan dan keteguhan hati. Dan di setiap tantangan yang datang, ia selalu menemukan cara untuk bangkit dan melangkah lebih jauh lagi. Fatimah menatap lembaran kontrak yang tergeletak di mejanya. Supermarket kecil yang ingin menjual produknya telah mengirimkan surat perjanjian kerjasama. Ini adalah peluang besar untuk mengembangkan bisnisnya, tapi juga menjadi tantangan besar yang mengharuskannya meningkatkan produksi secara signifikan. Ia sadar, jika tidak mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar, reputasinya bisa jatuh. Bu Fatimah, kita harus menambah tenaga kerja dan peralatan jika ingin memenuhi permintaan ini, ujar Siti, salah satu pegawai setianya. Fatimah mengangguk.
Ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, semangatnya untuk terus maju lebih besar dari ketakutannya. Dengan uang yang sudah ia kumpulkan, ia membeli beberapa alat produksi tambahan dan merekrut 2 pegawai baru. Ia juga mulai menerapkan sistem kerja yang lebih rapi agar produksi tetap efisien. Hari-hari berlalu dengan penuh kesibukan. Produksi berjalan lebih cepat dari sebelumnya, dan pesanan dari supermarket mulai terpenuhi. Tapi, seiring bertambahnya pesanan, tantangan baru muncul. Salah satunya adalah pengiriman yang sering terlambat karena kendala transportasi. "Bu, kita harus menyewa kendaraan sendiri kalau tidak mau terus terlambat begini," kata Lila, pegawainya yang bertanggung jawab atas pengiriman. Fatimah mulai mempertimbangkan hal itu. Menyewa kendaraan memang membutuhkan biaya besar. Tetapi jika terus mengandalkan jasa ekspedisi yang sering terlambat, ia bisa kehilangan pelanggan besar. Akhirnya, dengan sedikit nekat, ia mengalokasikan sebagian besar keuntungan untuk menyewa kendaraan sendiri. Keputusan itu ternyata membuahkan hasil. Dengan kendaraan sendiri, pengiriman menjadi lebih lancar dan pelanggan puas dengan pelayanan yang lebih cepat. Supermarket bahkan mulai menambah pesanan lebih banyak. Namun, di saat semuanya tampak berjalan baik, badai besar kembali menghampiri. Salah satu pemasok bahan baku utama Fatimah mengalami kebangkrutan, sehingga ia harus mencari pemasok baru dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, harga bahan baku melonjak drastis akibat inflasi yang sedang terjadi. "Bu, kalau kita tetap memakai harga lama, kita bisa rugi besar," ujar Lila dengan wajah khawatir. Fatimah menghela napas panjang. Ia tahu, jika menaikkan harga secara mendadak, bisa jadi pelanggan akan kabur. Tapi jika tidak, ia bisa mengalami kerugian besar. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk sedikit menaikkan harga dengan memberikan promo-promo menarik agar pelanggan tetap loyal. Keputusan itu ternyata tepat. Meskipun ada beberapa pelanggan yang protes, sebagian besar tetap setia karena mereka tahu kualitas kue Fatimah tidak berubah. Perlahan tapi pasti, usahanya kembali stabil. Namun, ujian terberat justru datang dari keluarganya sendiri. Suatu hari, ibunya datang ke tempat produksinya dengan wajah masam. "Fatimah, ibu dengar kamu sibuk berbisnis sampai lupa dengan keluarga? Kapan kamu akan menikah lagi? Masa kamu mau terus jadi janda seumur hidup?" tanya ibunya. Fatimah menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. Sejak awal, ia berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa ia bisa bertahan sendiri. Tetapi keluarganya tetap memandangnya sebelah mata. Baginya, pernikahan bukanlah solusi untuk semua masalah. "Bu, saya masih fokus membangun bisnis dan membesarkan Ilham. Saya belum berpikir untuk menikah lagi," jawab Fatimah dengan suara tenang. "Tapi, Fatimah, kamu perempuan. Perempuan itu butuh suami. Nanti siapa yang akan menjaga kamu kalau kamu sakit?" Fatimah menarik napas dalam. "Bu, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Dan kalaupun saya sakit, saya punya Ilham dan orang-orang yang peduli dengan saya. Saya tidak butuh laki-laki hanya untuk merasa aman." Ibunya mendengus kesal. "Kamu keras kepala seperti ayahmu. Sudahlah, nanti kamu juga akan sadar kalau wanita tidak bisa hidup sendirian." Fatimah hanya bisa menghela napas saat ibunya pergi meninggalkannya. Ia tahu, dalam pandangan keluarganya, perempuan sepertinya seharusnya tidak berjuang sendirian. Tapi ia tidak peduli. Baginya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh status pernikahan, melainkan dari perjuangan dan pencapaiannya sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan bisnis Fatimah semakin berkembang. Dengan kerja keras dan tekadnya, ia berhasil membuka cabang kecil di kota lain. Kini, ia bukan lagi hanya seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga seorang pengusaha yang mampu menghadapi segala tantangan dengan keberanian. Namun, ujian tak berhenti di situ. Beberapa pegawai barunya ternyata kurang bertanggung jawab. Ada yang sering terlambat datang, ada yang bekerja dengan malas-malasan. Fatimah harus turun tangan langsung untuk mendisiplinkan mereka. "Bu, kalau terus begini, kita bisa rugi karena kualitas produksi menurun," kata Siti prihatin. Fatimah akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia memberikan peringatan kepada mereka yang tidak serius bekerja, bahkan harus memecat salah satu pegawai yang ketahuan mencuri bahan baku. Di sisi lain, ia juga mulai menghadapi kesulitan dalam membagi waktu dengan Ilham. Anaknya kini semakin besar dan mulai sering mengeluh karena ibunya terlalu sibuk. "Bu,
Kapan kita bisa jalan-jalan lagi? Ibu selalu sibuk, kata Ilham dengan wajah sedih. Fatimah terhenyak. Ia terlalu sibuk dengan bisnisnya hingga tak sadar bahwa waktu bersama Ilham semakin berkurang. Dengan penuh rasa bersalah, ia berjanji untuk lebih sering meluangkan waktu bersama anaknya. Ia pun mulai belajar mengatur jadwal lebih baik. Ia mendelegasikan beberapa tugas kepada pegawai yang bisa dipercaya, sehingga ia bisa lebih fleksibel dan memiliki waktu untuk Ilham. Suatu hari, saat sedang menemani Ilham belajar, teleponnya berdering. Itu dari pemilik supermarket tempatnya bekerja sama. Bu Fatimah, produk Anda laris sekali. Kami ingin menambah stok lebih banyak lagi. Apa Anda bisa meningkatkan produksi? Fatimah tersenyum. Ini adalah kabar baik. Meskipun tantangan terus berdatangan, ia merasa bahwa semua kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia kini lebih percaya diri untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Dan saat ia menatap wajah Ilham yang tersenyum bahagia, ia tahu bahwa ia telah mengambil jalan yang benar. Tak peduli seberapa sulit rintangannya, ia akan terus berjuang. Karena ia tahu, ia bisa. Waktu berlalu dengan cepat. Seiring usaha Fatimah yang semakin berkembang, kehidupannya pun mulai berubah. Ia tidak lagi hanya seorang ibu tunggal yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, tetapi kini ia adalah seorang pengusaha sukses yang produknya mulai dikenal di berbagai kota. Dari hanya satu cabang, kini bisnisnya telah memiliki 3 cabang di kota-kota besar. Produknya yang berkualitas, pelayanan yang ramah, serta keuletannya dalam berinovasi membuat usahanya semakin diminati pelanggan. Bahkan, ia mulai mendapat tawaran kerjasama dari berbagai pihak, termasuk restoran dan supermarket yang lebih besar. Namun, di balik kesuksesan bisnisnya, ada sesuatu yang jauh lebih membanggakan bagi Fatimah. Ilham, anak sematawayangnya, berhasil menjadi juara nasional dalam kompetisi matematika. Prestasi ini adalah bukti bahwa perjuangan dan kerja kerasnya sebagai seorang ibu tidaklah sia-sia. Sejak kecil, Ilham memang menunjukkan ketertarikan yang besar pada pelajaran matematika. Fatimah selalu mendukungnya dengan menyediakan buku-buku dan mendaftarkannya ke berbagai kursus tambahan. Meskipun Fatimah sibuk dengan usahanya, ia tidak pernah lupa untuk meluangkan waktu mendampingi Ilham belajar. Bu, aku ingin ikut kompetisi matematika nasional tahun ini, kata Ilham suatu hari. Fatimah tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Tentu, Nak. Ibu akan mendukungmu sepenuhnya. Proses persiapan Ilham tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk rasa lelah, tekanan dari sekolah, dan persaingan ketat dengan peserta lain. Namun, Fatimah selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan memastikan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Saat hari perlombaan tiba, Fatimah merasa gugup, tetapi ia percaya pada kemampuan Ilham. Ia menunggu dengan cemas di luar ruang ujian, berdoa agar anaknya bisa memberikan yang terbaik. Setelah beberapa jam yang menegangkan, akhirnya pengumuman pemenang pun tiba. Juara pertama kompetisi matematika nasional tahun ini adalah Ilham Pratama. Tangis haru Fatimah pecah saat mendengar nama anaknya disebut. Ia segera memeluk Ilham yang keluar dari ruang perlombaan dengan senyum lebar dan piala di tangannya. Ibu bangga sekali padamu, Nak, ucap Fatimah dengan mata berkaca-kaca. Sementara Ilham meraih kesuksesannya di bidang akademik, usaha Fatimah juga semakin berkembang. Kini, ia telah memiliki tim yang solid dan mampu menjalankan bisnisnya dengan lebih profesional. Ia tidak lagi harus bekerja sendirian seperti dulu. Dengan bantuan manajer yang berpengalaman, ia bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi produk. Suatu hari, Fatimah menerima undangan dari sebuah perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengannya. Perusahaan itu tertarik untuk mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia. Ini adalah peluang yang sangat besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Fatimah dengan percaya diri mempresentasikan produk dan rencana bisnisnya. Para eksekutif perusahaan itu terkesan dengan kerja keras dan dedikasinya. Kami sangat tertarik dengan produk Anda, Bu Fatimah. Kami ingin menjadikan produk Anda bagian dari jaringan toko kami di seluruh negeri. Fatimah hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa syukur. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Fatimah akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Kini,
Ia tidak hanya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Ilham, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia bisa membangun rumah impiannya, membeli kendaraan yang layak, dan bahkan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika Ilham diundang ke sekolahnya untuk menerima penghargaan atas prestasinya, Fatimah hadir dengan bangga. Ia melihat anaknya berdiri di atas panggung, menerima medali dan sertifikat penghargaan dari kepala sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, yang selalu mendukung saya dalam segala hal, kata Ilham dalam pidatonya. Tanpa beliau, saya tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Fatimah tidak bisa menahan air matanya. Semua perjuangannya, semua air mata dan kerja kerasnya, akhirnya terbayar. Ia telah membuktikan bahwa seorang ibu tunggal bisa bangkit dan meraih kesuksesan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya. Namun, kebahagiaan itu mulai ternodai oleh kehadiran keluarganya yang dulu merendahkannya. Setelah sekian lama mengabaikannya, mereka kini datang dengan senyum manis dan berbagai pujian. Fatimah, selamat ya. Kami bangga sekali melihat usahamu sukses, ujar bibinya yang dulu kerap menghinanya. Ibunya yang dulu memaksanya untuk menikah lagi kini berubah sikap. Nak, ibu selalu tahu kalau kamu itu hebat. Makanya, ibu datang untuk mendukungmu. Fatimah hanya tersenyum kecil. Ia tahu maksud mereka. Tidak lama setelah itu, satu persatu anggota keluarganya mulai meminta bantuan. Ada yang ingin meminjam uang untuk modal usaha, ada pula yang meminta pekerjaan di perusahaannya. Fatimah, kau kan sekarang sukses. Masa sih nggak bisa bantu saudara sendiri? Ujar sepupunya dengan nada memaksa. Fatimah menghela napas. Dulu, saat ia jatuh, tidak ada satupun dari mereka yang membantunya. Tapi sekarang, saat ia telah berhasil, mereka datang seolah-olah mereka selalu ada untuknya. Aku akan bantu semampuku, tapi aku juga harus bijak dalam mengelola keuangan dan bisnis ini, jawabnya dengan lembut namun tegas. Meskipun mereka tampak kecewa, Fatimah tidak ingin mengulang kesalahan dengan memberikan bantuan tanpa pertimbangan. Ia telah belajar bahwa tidak semua orang benar-benar peduli. Beberapa hanya datang ketika ia sudah berada di puncak kesuksesan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa direbut siapapun darinya, perjuangannya. Ia telah berjuang sendirian, membangun semuanya dari nol, dan kini ia berdiri tegak sebagai bukti bahwa kerja keras dan tekad yang kuat mampu mengubah nasib seseorang. Dan ketika ia memeluk Ilham di rumah mereka yang baru, Fatimah tersenyum. Ia telah menang, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Fatimah akhirnya mencapai titik di mana ia bisa mengatakan bahwa dirinya telah sukses. Bisnisnya berkembang pesat, ia memiliki rumah yang nyaman, dan yang paling penting, ia telah membesarkan Ilham menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Namun, keberhasilannya membawa konsekuensi yang tidak pernah ia duga. Seiring dengan meningkatnya kesuksesannya, orang-orang dari masa lalunya mulai berdatangan. Mereka yang dulu memandangnya sebelah mata kini datang dengan senyum manis dan berbagai alasan untuk mendekatinya. Dan yang paling mengejutkan, mantan suaminya, Farhan, tiba-tiba muncul kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Pada suatu sore, ketika Fatimah sedang duduk di ruang tamu bersama Ilham, bel rumahnya berbunyi. Ketika ia membuka pintu, hatinya tercekat. Di depan rumahnya berdiri seorang pria yang dulu begitu ia cintai, tetapi juga yang paling menyakitinya, Farhan. Assalamualaikum, Fatimah, ujar Farhan dengan senyum yang terasa asing. Fatimah terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria yang dulu meninggalkannya tanpa peduli kini berdiri di depan rumahnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Waalaikumsalam, jawab Fatimah datar. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, tapi juga tidak ingin menunjukkan kelemahan. Aku dengar kamu sudah sukses sekarang. Bisnismu berkembang pesat. Selamat, Fatimah. Aku bangga padamu, ujar Farhan dengan nada lembut. Fatimah mengangkat alisnya. Terima kasih. Tapi, apa yang membuatmu datang ke sini setelah sekian lama? Farhan menarik napas dalam. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar meninggalkanmu. Aku menyesal, Fatimah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah bagi Ilham lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Fatimah merasakan gelombang emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dulu,
Ia begitu mendambakan momen ini, momen di mana Farhan menyadari kesalahannya dan kembali kepadanya. Tapi sekarang, ia bukan lagi Fatimah yang dulu. Ia telah melalui banyak hal, membangun hidupnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan ia tahu bahwa kata-kata Farhan bukanlah karena cinta, melainkan karena kesuksesannya. Farhan, ujar Fatimah dengan tenang, kau meninggalkanku ketika aku paling membutuhkannya. Aku membesarkan Ilham sendirian, tanpa bantuanmu. Sekarang, ketika aku sudah berhasil, kau datang dan ingin kembali? Maaf, tapi aku bukan wanita yang bisa dipermainkan lagi. Farhan terdiam, jelas tidak menyangka jawaban itu. Fatimah, aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku juga mengalami kesulitan selama ini. Bisnisku gagal, dan aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Fatimah menghela napas. Jadi ini alasannya. Farhan kembali bukan karena cinta atau tanggung jawab, melainkan karena kebutuhannya sendiri. Aku turut prihatin atas apa yang terjadi padamu, kata Fatimah. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Ilham yang sejak tadi diam di samping Fatimah, akhirnya angkat bicara. Ayah, di mana ayah saat ibu menangis setiap malam? Di mana ayah saat aku membutuhkan seseorang untuk membantu PR-ku? Sekarang, aku dan ibu sudah baik-baik saja tanpa ayah. Kami tidak membutuhkan ayah lagi. Kata-kata Ilham menusuk hati Farhan. Ia menundukkan kepala, seakan menyadari bahwa tidak ada tempat lagi untuknya di kehidupan Fatimah dan Ilham. Selain Farhan, keluarganya juga semakin sering datang ke rumahnya. Ibu, paman, bibi, dan sepupu-sepupunya yang dulu meremehkannya kini berusaha mendekatinya. Fatimah, kau kan sekarang sudah sukses. Masa sih kau tidak bisa membantu keluargamu sendiri? Ujar pamannya suatu hari. Bibinya menimpali, kami dulu selalu mendoakanmu. Loh, kalau kau berhasil, itu juga berkat doa-doa kami. Sekarang, saatnya kau berbagi rezeki dengan keluarga. Fatimah tersenyum miris. Dulu, mereka yang paling sering merendahkannya. Mereka yang menyuruhnya menikah lagi karena merasa seorang wanita tidak bisa hidup sendiri. Mereka yang tidak peduli ketika ia berjuang seorang diri. Dan sekarang, mereka datang seolah-olah mereka adalah pendukung setianya. Aku tidak keberatan membantu, asal kalian benar-benar ingin berusaha, jawab Fatimah. Tapi aku tidak akan memberi sesuatu secara cuma-cuma. Jika kalian ingin bantuan modal, aku bisa memberikan pinjaman dengan kesepakatan yang jelas. Aku tidak ingin kalian datang hanya karena uang. Mendengar jawaban itu, wajah mereka berubah. Mereka kecewa karena berharap Fatimah akan langsung memberikan bantuan tanpa syarat. Tapi Fatimah tidak peduli. Ia sudah cukup belajar bahwa tidak semua orang yang datang mendekat benar-benar peduli padanya. Setelah kejadian itu, Fatimah merasa lebih mantap dengan keputusannya. Ia sadar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang memiliki banyak uang atau bisnis yang berkembang, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa mempertahankan integritas dan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya, tetapi tidak membiarkan mereka mengambil keuntungan darinya. Ia juga memastikan bahwa Ilham tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tanpa perlu menghadapi drama dari masa lalunya. Suatu hari, Fatimah dan Ilham duduk bersama di teras rumah, menikmati senja. Bu, aku bangga padamu, kata Ilham tiba-tiba. Fatimah tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Karena ibu tetap kuat meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkan ibu. Karena ibu membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku ingin menjadi seperti ibu, jawab Ilham dengan penuh keyakinan. Fatimah menatap anaknya dengan penuh kasih. Nak, kamu tidak harus menjadi seperti ibu. Jadilah dirimu sendiri, tapi ingatlah satu hal, jangan pernah menyerah dalam hidup, dan selalu berpegang pada prinsipmu. Dengan mata berbinar, Ilham mengangguk. Ia tahu bahwa ibunya adalah sosok yang luar biasa, dan ia akan selalu menjadikannya sebagai panutan. Hari itu, Fatimah menyadari bahwa ia telah mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan materi. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan, mampu bangkit, dan mampu menjadi ibu yang luar biasa bagi anaknya. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya.
Setelah melewati begitu banyak tantangan dan rintangan, akhirnya Fatimah bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Kehidupannya kini jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia telah berhasil membangun bisnisnya hingga mencapai puncak kesuksesan. Dan yang paling penting, ia telah membesarkan Ilham menjadi anak yang luar biasa. Pagi itu, Fatimah duduk di teras rumahnya yang luas sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin sepa-sepa membelai wajahnya dengan lembut, membawa kedamaian yang dulu sulit ia dapatkan. Ilham, yang kini sudah remaja, duduk di sampingnya dengan senyum bangga di wajahnya. "Bu, hari ini pengumuman beasiswa ke luar negeri," kata Ilham dengan antusias. Fatimah tersenyum dan menggenggam tangan anaknya. "Apapun hasilnya, ibu selalu bangga padamu, Nak. Kamu sudah bekerja keras." Tak lama kemudian, ponsel Ilham berbunyi. Dengan tangan gemetar, ia membuka email yang baru masuk. Mata Ilham membesar. Lalu ia menoleh ke ibunya dengan wajah penuh kebahagiaan. "Bu, aku diterima. Aku mendapatkan beasiswa ke Inggris," teriaknya kegirangan. Fatimah terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia segera memeluk Ilham erat. "Alhamdulillah, Nak, ibu sangat bangga padamu." Mereka berdua menangis haru. Semua perjuangan yang telah mereka lalui, semua air mata dan keringat yang telah mereka curahkan, akhirnya terbayar lunas dengan keberhasilan ini. Tak hanya Ilham yang meraih kesuksesan, bisnis Fatimah pun semakin berkembang pesat. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil membuka cabang di berbagai kota dan mempekerjakan banyak orang. Ia kini tidak hanya hidup nyaman, tetapi juga bisa membantu orang lain dengan memberikan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Fatimah juga semakin banyak berbagi dengan sesama. Ia mendirikan yayasan untuk membantu para ibu tunggal yang mengalami nasib seperti dirinya dulu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Suatu hari, dalam sebuah acara amal yang ia adakan, seorang wanita muda mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. "Bu Fatimah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena bantuan dari yayasan ibu, saya bisa memulai usaha kecil dan menghidupi anak-anak saya. Ibu adalah inspirasi bagi kami semua." Fatimah tersenyum dan menggenggam tangan wanita itu. "Kita semua kuat, kita hanya butuh kesempatan. Teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah." Beberapa bulan kemudian, Ilham akhirnya berangkat ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Fatimah mengantarnya ke bandara dengan penuh kebanggaan dan haru. "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan lupa berdoa dan selalu rendah hati," pesan Fatimah sambil menahan tangis. Ilham memeluk ibunya erat. "Aku janji, Bu. Aku akan membuat ibu semakin bangga. Aku akan kembali suatu hari nanti dan membangun sesuatu yang lebih besar di negeri ini." Fatimah tersenyum bangga. Ia tahu bahwa perjalanan Ilham masih panjang, tetapi ia yakin anaknya akan mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Saat pesawat Ilham lepas landas, Fatimah berdiri di bandara dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa damai. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bertahan, bisa sukses, dan bisa menjadi ibu yang luar biasa bagi anaknya. Kini, tak ada lagi kesedihan. Tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah masa depan yang cerah untuk Fatimah dan Ilham. Dan itu, bagi Fatimah, adalah kebahagiaan yang sejati.